guru yang saya hormati, kegiatan ini hari ada 2 kegiatan berjalan yang sudah selesai berlangsung, yaitu kegiatan Kombel juga, yaitu Suara Demokrasi sudah selesai dan kita punya tamu masih ada di kantor. Jadi mudah-mudahan untuk kegiatan Kombel untuk workshop ini hari, Bapak dan Ibu Guru, saya mohon supaya mengikuti dengan sebaik-baiknya. Ya, mengikuti dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh guru yang membawakan materi. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa nilai tambah bagi kita semua. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu Guru untuk kegiatan Kombel seperti ini harus diikuti baru ada sertifikat, karena sertifikatnya akan digunakan di dalam berbagai hal, yaitu khususnya di PMM. Kegiatan di PMM tidak akan hilang dan tidak akan dihapus. Ke depan masih akan berlangsung, mungkin hanya namanya yang berubah. Jadi kita harus tetap semangat Bapak dan Ibu Guru, tetap laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan berpikir setelah ini begitu berurusan dengan SKP kita buru-buru, kenapa saya tidak ada, kenapa ini dan itu. Nah, sementara kegiatan yang harus kita laksanakan dengan sebaiknya kita tidak laksanakan. Sudah saya informasikan mengisi data. Ya, tindak lanjut yang ada di PMM sudah isi semua. Ya, kalau sudah diisi mudah-mudahan ya dengan sudah terisi masih ada lagi lanjutan 1 bulan. Ya, masih ada refleksi lagi. Nanti diinfokan kepada Bapak dan Ibu Guru apa infonya. Karena itu barang nanti dilaksanakan baru bisa terbuka, baru bisa kita lanjutkan. Ya, seperti itu dia bertahap. Jadi apa yang disampaikan sebentar sebagai kegiatan workshop kita, ya kita sampaikan sekali lagi Pak Andi, ya yang ikut kegiatan berarti itu bisa memiliki sertifikat. Sertifikat itu minimal 2. Kalau Kombel sudah pasti ada sertifikatnya. Seperti itu. Marilah kita dukung, ya. Jadi kepada guru penggerak Pak Andi ini sudah selesai, tinggal menunggu sertifikat ya predikat penyandang sebagai guru penggerak, dan Pak Asrafin baru mulai. Tetap semangat, jangan kendor, jangan sakit ya, walaupun sakit tapi hanya sebentar saja, jangan lama-lama sakitnya Pak Andi. Itulah konsekuensi kita kalau mau maju, banyak tantangan. Jadi Bapak dan Ibu Guru harus maju, ya, harus berusaha terus. Jangan hanya Pak Asrafin dan Pak Andi, Bu Kapitloh harus, Bu Deklin harus, Bu Yunita, ya Pak Eka, itu tidak ada alasan. Kalau Pak Alif dan Pak Gusti, Pak Ketut ya pre-memori, tidak apa-apa. Sebenarnya masih bisa umur 50 kalau mau semangat, begitu ya. Tapi kalau Bu Alpia, ya seperti saya sendiri, ya sudah nggak bisa masuk dalam sistem. Jadi saya mohon yang masih bisa harus berusaha kuat dan semangat. Beri semangat teman-teman yang lagi berjuang. Semoga dia lebih diberi kesehatan, lebih sehat dan lebih cerdas
dan Bu Kapitlo ya sebentar membawakan materi, bawakanlah materi itu supaya kita semua dapat ya memahami dan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian workshop kegiatan kelima hari ini saya buka secara resmi. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan workshop pada siang hari ini. Untuk itu, sambil menyelam minum air, sambil Ibu narasumber memaparkan praktik baiknya, sambil Bapak Ibu juga mencicipi ala kadarnya yang sudah ada. Yang sudah habis ya silakan bersabar. Ya. Oke, untuk itu menyingkat waktu saya berikan kepada Ibu Siti Nur Kapitlo SPDGR untuk memaparkan praktik baik pembelajarannya. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Iya, jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa di sini saya hanya berbagi ya, sharing apa yang pernah saya lakukan di dalam kelas. Tidak ada maksud sama sekali untuk menggurui atau apapun, tidak, karena kita masih sama-sama belajar. Jadi ini hanya sekedar sharing atau membagikan apa yang pernah saya lakukan di kelas, dan saya kira ini patut untuk dibagikan sebagai pelajaran untuk kita semua. Ya, langsung ya. Jadi yang akan saya sampaikan ini karena saya adalah guru bahasa Inggris, jadi tentang peningkatan motivasi anak-anak di dalam kelas dalam belajar bahasa Inggris dengan pembelajaran berdiferensiasi berbantu media word wall ya. Di sini saya menggunakan model project based learning untuk anak-anak. Karena kebetulan pada saat saya mempraktekkan word wall ini, kenapa saya pilih model project based learning? Karena pas dengan materi saya itu terkait teks deskripsi ya, atau descriptive text. Jadi di sini saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena menurut saya banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama, yaitu kadang-kadang anak-anak tidak semangat mengikuti pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, tantangannya apa yang saya hadapi? Yang pertama, model yang digunakan oleh guru itu kurang inovatif ya. Kita terlalu terbawa mungkin waktu kita sekolah dulu, jadi terbawa pada saat kita mengajar pada saat ini. Selain itu juga belum mengakomodir semua kebutuhan peserta didik. Makanya saya menggunakan diferensiasi karena bisa mengakomodir seluruh kebutuhan dari peserta didik, baik gaya belajarnya, minatnya juga ya. Kemudian metodenya masih membosankan, serta medianya juga belum tepat, sehingga menyebabkan motivasi belajar peserta didik rendah. Nah, solusinya yang saya ambil yaitu memilih pembelajaran atau model pembelajaran yang tepat, kemudian metodenya, media, dan juga sebagai seorang guru kita harus mampu menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Apa saja langkah-langkah yang saya lakukan? Yang pertama tentu memilih modelnya, kemudian metode, media, dan juga meningkatkan motivasi siswa. Dampaknya apa dari aksi yang saya lakukan? Jadi pemilihan model ini menumbuhkan berpikir kritis siswa, terlihat dari tanggapannya dan jawaban yang dilontarkan kepada guru saat pembelajaran. Kemudian pada bagian diferensiasi produk, peserta didik diberikan kebebasan memilih produk akhir yang akan dihasilkan oleh mereka sendiri.
Jadi kebetulan saya sampaikan tadi bahwa descriptive text pada materi culinary and meat, jadi tentang makanan di bahasa Inggris ini di kelas 7. Untuk diferensiasi produknya saya berikan pilihan kepada anak-anak. Jadi bisa mereka membuat poster tentang cara membuat makanan atau produk yang kedua berupa video. Jadi saya memberikan kebebasan kepada mereka. Yang suka buat video silakan membuat video, atau yang tidak suka video berarti silakan membuat poster tadi terkait sebuah masakan atau resep sebuah masakan. Jadi kemudian desain kegiatan yang berpusat pada siswa ini sangat meningkatkan keaktifan peserta pada saat proses pembelajaran. Jadi siswa kita di dalam kelas itu bisa termotivasi untuk belajar. Kemudian responnya bagaimana terkait strategi yang sudah dilakukan? Responnya sangat senang ya anak-anak, karena tadi menggunakan media word wall. Ada nanti sedikit cuplikan video yang saya berikan terkait proses pembelajarannya menggunakan media. Nah ini diskusi kemajuan proyeknya pada saat mereka membuat poster, apa-apa yang kurang dibenahi, diperbaiki ya. Karena ini project based learning, jadi tidak bisa dalam satu pertemuan. Kita ada 3 pertemuan baru selesai. Pertama kami sampaikan dulu, berikan pilihan kepada anak-anak produk apa nantinya yang akan mereka ambil, mau poster atau video. Jadi mereka berkelompok sesuai dengan kegemarannya. Yang suka bikin video ya silakan bikin video, yang suka menggambar silakan bikin poster saja terkait resep sebuah makanan. Itu untuk diferensiasi produknya. Kemudian untuk diferensiasi proses dan kontennya, jadi saya tampilkan media yang berbeda. Ada yang berupa bahan ajar yang dibagikan, nanti ada contohnya di modul ajarnya. Ada media berupa bahan ajar yang dibagikan kertas, tapi ada juga yang berupa video. Jadi ada 2 macam, itu untuk diferensiasi kontennya. Ini contoh media foto pembelajaran pada saat menggunakan media word wall. Jadi ini word wall ini semacam games atau permainan. Mungkin bisa Patrick Padi. Oh iya bisa. Minta tolong. Bisa di-online-kan? Oke. Mau sakit. Dari lawan. Ya. Oh iya. Undang itu. Sudah hafal ini beliau. Hafal dia sering. Jadi sambil tunggu ini jaringannya, saya bagikan mungkin contoh dari diferensiasi produknya anak-anak. Ini yang contoh yang mereka buat, yang bukan video ya, yang berupa resep sebuah masakan. Jadi tentu saja ini saya usahakan sesuai dengan struktur teks dari teks prosedur. Saya kira begitu. Ini contohnya beberapa produk. Sementara yang ini adalah videonya.
Yang lapar paano KPPS. Semak. Jadi ini contoh yang menggunakan produk berupa video. What? Sobek-sobek. Udah goyang cumi-cumi. Adamnya pakai bulat-bulat sekarang pakai blender. Jadi untuk diferensiasi produknya saya beri kebebasan memilih, bisa video, bisa tadi yang berupa poster resep tadi makanan. Nah, tergantung mana. Itu bisa membuat mereka bersemangat sesuai dengan kegemarannya anak-anak. Yo, kan saya bilang tadi proyek tidak satu pertemuan Pak, karena berupa oh ya nanti sambil diskusi bisa. Bentar, bentar. Jangan lu dengarkan mereka. Ada sesinya sebentar. Ini ada Anaknya Bu Mario ini juga bikin video ya. Iya, tuh kelompoknya karena kelas 7. nasi goreng ya? Ya, how to make fried rice, cara membuat nasi goreng. Ini mereka. Lalap. Oh, delicious. Goreng Kita siswanya. Amazing. Nah, kali ini siswa malas nih. Siswa paling malas nih baju merah. Itu satu kelompok, masih ada kelompok lain lagi, jadi mungkin cukup ya. Ini untuk medianya yang saya pakai, yang ada yang video, ada juga yang bahan ajar tadi. Jadi bahan ajar yang saya gunakan yang akan dibagikan ke peserta didik itu yang tidak suka nonton video mungkin suka gambar begini ya. Jadi bahan ajarnya untuk diferensiasi konten Bapak Ibu. Ada yang ini bahan ajarnya, jadi anak-anak ini untuk prosedur teksnya, materinya. Kalau yang video tadi berupa video juga tentang prosedur teks. Kalau ini bahan ajar yang berupa yang dibagikan ya, lembaran yang dibagikan. Lanjut ya. Ini contoh pada saat penggunaan media word gamesnya. Oh ini tidak saya nanti yang lain. Nah ini contoh gamenya. Nah, jadi mereka berkelompok sendiri. Ini contoh pada saat game, jadi berkelompok menjawab soal berkelompoknya ya. Nanti kan dilihat di situ anak-anak berkolaborasi dengan
untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya ya. Tentu saja materinya yang dipilih berhubungan dengan apa yang sedang kita ajarkan. Jadi di Word Wall itu kebetulan lengkap ya. Mungkin untuk agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA semuanya saya kira ada. Jadi bisa digunakan dan diakses untuk seluruh mata pelajaran, tidak hanya bahasa Inggris. Jadi iya, kita masuk saja di Chrome atau di kita klik Word Wall. Biasanya saya ketik Word Wall langsung materi apa yang ingin, waktukah atau nama-nama hari ya, saya kira begitu. Karena udah bisa online ini, saya di blacklist ini sama yang punya. Coba kalau udah di blacklist mungkin bisa kita praktekkan di Word Wall, contohnya media game 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buktikan apakah kita bisa. Kok Mas Eri catering? Bagaimana ada anggaran kayak ini? Jadi seumpama word wall ini Bapak Ibu ya, word wall name of days. Contohnya saya kalau ini bikin kuis nama-nama hari, ya tinggal aja word wall name of days. Nah ini untuk aplikasinya yang biru ini. Nah tinggal kita pilih-pilih saja di situ mana yang sesuai dengan materi kita. Kita pilih banyak macamnya. Ada yang mencocokkan, ada yang ada, PJOK pasti ada. Semuanya pasti ada ya. Karena ini nama-nama hari contohnya bisa apa? Nah ini name of month, puzzle atau kita menebak ini bisa. Contohnya ini saya ambil. Ya, kita tidak perlu download, bisa langsung akses di websitenya ya. Jadi nggak perlu download aplikasinya. Word Wall ini. Nah contohnya. Nah ini Word Wall bisa pakai ini. Nah ini. Kan ini sama pertanyaannya tapi kelompok. Nah ini seperti ini. What is the first day of the week? Di Monday. Tuh. Langsung ada jawabannya. Jadi first day of the week Sunday. Minggu duluan. Iya. Oh, berarti salah. When do we celebrate Christmas? On December. We celebrate Christmas. Yes. Itu contohnya penggunaan media word wall yang digunakan. Bisa mungkin IPA lebih menarik, banyak saya kira yang menarik soalnya kalau untuk IPA. Bagus sekali. Banyak soal-soalnya. Ya, agama mungkin bisa juga ada. Langsung ini ada di word wall. Iya, kita kasih kata kunci word wall terus apa yang kita mau Pak tuh. Contohnya kalau PKN materinya apa ya? Sejarah apa mungkin bisa nanti. Kita pilih-pilih saja. Namanya keberagaman. Kenapa Mas Rafi lihat banget? Ada PKN keberagaman kuis. Nah, bisa dipakai. Bisa pakai itu. Langsung ada. Iya, langsung ada. Bisa kita buat Pak Tut, tetapi kita harus login dulu mendaftar, tapi kita buat sendiri. Kalau ingin yang sesuai keinginan kita soalnya harus membuat sendiri di sini. Kita harus login dulu, daftar dulu. Kalau yang ini kan sudah disediakan itu kita hanya mengikuti saja, menyesuaikan dengan materi kita. Mantap. Ya,
Ya itu tadi untuk diferensiasi produknya ya. Ada video, ada tentang ya kontennya, apa yang kita sajikan kepada anak-anak untuk kontennya. Prosesnya itu berarti sesuai dengan gaya belajarnya mereka, auditori, visual, ataukah kinestetik. Itu untuk prosesnya. Untuk konten kan apa yang kita sajikan kepada anak-anak itu. Ini monitor, ini saya sebenarnya sudah sertakan link videonya, link medianya, dan ini produknya. Jadi sebenarnya di modul ajar itu sudah ada, saya kasih link video dari anak-anak, kemudian produknya ini, contohnya ini yang berupa resepnya. Ya, dari goreng, dia gunting dari, kan seperti ini kreatif juga. Dia gunting bungkus mie instan, dia tempel, baru di sesuai dengan, tentu saja tidak asal membuat seperti ini poster, tentu harus sesuai dengan struktur dari prosedur teks ya. Mungkin untuk guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris sudah sangat akrab, strukturnya itu ada goal, ada tujuannya apa, berarti judulnya itu apa, kemudian ada ingredients berarti bahan-bahan, dan steps-nya atau langkah-langkah ya ketiga. Jadi harus ada 3 unsur itu. Jadi mereka membuat ini pun tidak asal membuat, tapi harus ada title-nya atau goal-nya, tujuannya apa, kemudian ingredients, bahan-bahannya apa, dan steps atau langkah-langkah dalam prosedur teks itu apa. Demikian pula dalam video tadi juga seperti itu, mereka tunjukkan dulu judulnya apa, how to make apa, kemudian ingredients-nya disebutkan, bawang merah, bawang putih, dan step-nya, cara memasaknya tadi. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu praktik baik yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa diskusi sebentar, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ini untuk Pak Tut saya tampilkan ya, PKN keberagaman, silakan. Ya, itulah tadi beberapa yang ditampilkan oleh Ibu narasumber. Sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu. Ya, dalam proses pengembangan ini, apakah masih ada yang kurang jelas ataukah butuh penyempurnaan? Saya persilakan kepada Bapak Ibu siapa yang akan memberikan. Silakan Bapak Ibu, saya yakin bahwa apa yang saya lakukan masih jauh dari kata sempurna, karena ini hanya membagikan apa yang pernah, pengalaman yang pernah saya lakukan di kelas dengan anak-anak, itu saja. Mungkin ada, silakan. Ya. Diferensiasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit menanggapi daripada bentuk pembelajaran yang disampaikan oleh pembawa materi atau pemateri. Jadi tadi dipaparkan bahwa dalam proses pembelajaran ada media yang dipakai ya, seperti video dan poster. Nah, dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, dalam pelaksanaan pembuatan video dan media yang dipakai tadi gambar, saya yakin anak-anak semuanya bisa. Tetapi yang saya tanyakan di sini, kalau sudah selesai dalam pembuatan tersebut, apakah anak-anak itu bisa mengapresiasikan dalam bentuk wacana terhadap video dan gambar tersebut? Ini yang saya tanyakan, karena selama ini saya dalam kelas itu mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, karena saya sudah tayangkan tentang video dan gambar. Ya. Setelah itu saya menginginkan anak-anak itu bisa mengaplikasikan dalam bentuk wacana. Tidak bisa.
Nah, ini yang susah sekali. Karena apa alasannya saya tanya? Kenapa kalian dalam memaparkan suatu gambar atau video mengalami kesulitan dalam hal ini? Saya tanya. Susah berbicaranya, Pak. Susah dalam membahasakannya, Pak. Saya katakan, itu sebenarnya tidak jadi masalah dalam bahasa apapun yang kalian gunakan dalam memaparkan suatu gambar atau video, itu tidak ada masalah, saya bilang. Yang penting kalian mampu dulu untuk mengungkapkan. Nah ini, tetapi anak-anak itu tahu juga setengah mati. Nah ini yang saya ingin minta solusi mungkin dari Ibu pemateri, mohon diberikan suatu pandangan. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu pemateri, mohon pandangannya kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Pandang nih beliau. Pandangannya. Baik, terkait kesulitan apa Pak tadi? Menginterpretasikan dalam wacana. Saya kira kalau menurut pandangan saya itu terkait dengan gaya belajar peserta didik, Pak. Mungkin ada yang vokal anaknya, ada yang kinestetik, tapi ada juga yang tidak suka berbicara. Makanya saya kasih pilihan tadi dalam PJBL tadi itu produk tadi, mungkin yang tidak suka bicara di depan kamera, dia membuat tulisan atau membuat poster tadi, karena kita sesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Ada tambahannya mungkin, Ibu Deki, silakan. Sebenarnya bukan untuk menggurui lagi, karena saya masih junior sekali. Tapi kalau saya, mungkin karena saya juga merasakan peralihan dari masa ceramah, pembelajaran secara berceramah dengan pembelajaran berbasis teknologi. Kalau saya pribadi melihat kenapa anak-anak zaman sekarang sebagian besar lebih banyak dia membuat produk dalam bentuk tulisan atau gambar, Pak. Kalau saya sejauh ini saya lihat anak-anak didik saya, kalau dia berbicara di depan umum dia kurang fasih. Mungkin terkait karena mereka dalam kesehariannya mereka lebih menggunakan berinteraksi dengan media sosial. Jadi dia tidak terbiasa berbicara vokal. Dia lebih memberikan ide-idenya dengan cara mengetik atau mungkin chat-chatan atau membuat tulisan di media sosial. Jadi mungkin saya juga setuju dengan Ibu pemateri yang sangat luar biasa tadi itu menginspirasi kita. Kita bisa lebih membuka pandangan kita. Ternyata proyek anak-anak ini bukan hanya secara lisan, bukan hanya secara tulisan, tetapi juga bisa melalui produk-produk lain seperti poster. Karena dalam poster itu bukan hanya tulisan, tetapi juga ada gambar. Anak-anak bisa lebih mengeluarkan idenya melalui gambar, melalui tulisan. Kemudian ada tadi beberapa siswa yang memilih berbicara. Iya memang berbicara, tetapi dia tidak berbicara di depan umum. Karena berbeda kita berbicara di depan kamera dengan di depan umum. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Terima kasih, selamat siang. Bisa saya tanggapi lagi. Iya silakan Pak Ketut tanggapannya. Panjang ini Pak. Terima kasih. Terima kasih atas solusinya tadi. Saya minta dalam hal ini bagaimanapun dalam proses pembelajaran itu kalau tidak ada persentasenya oleh anak-anak tentang apa yang dia buat, itu sama saja sebenarnya bagi saya ya kurang pas gitu. Karena apa media atau gambar atau video yang dia buat itu seharusnya dipresentasikan apa sebenarnya yang ada dalam video yang dia buat itu, apa manfaat dan apa kegunaannya bagi mereka. Itu harus ada persentase. Ya, kalau menurut saya inilah yang perlu kita kalau
presentasinya ya. Apapun itu harus ada. Nah, sebagai catatan bagi kita seorang guru bisa menilai, oh ini anak bagus ya, dalam pembuatan video dan juga dalam persentase tentang gambar atau video tersebut. Ini bagi kita. Ya. Nah, inilah yang menjadi kendala sebenarnya yang saya mau tanyakan kepada Ibu pemateri, bagaimana anak-anak itu bisa berubah dalam hal ini tidak hanya bisa membuat gambar atau video, tetapi bisa mempresentasikan hasilnya itu, sehingga nanti komplit dia. Ya. Demikian, terima kasih Ibu. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya ini simpel sih sebenarnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketut itu karena kita berusaha memisahkan antara video yang dibuat oleh anak-anak, antara teks yang mereka buat dengan poster yang mereka buat dengan presentasi. Kalau kita pisahkan, maka ini seolah-olah anak-anak tidak berhasil. Ketika saya buat video, saya dianggap tidak berhasil karena tidak bisa bicara di depan umum. Itu karena dipisahkan, Pak. Padahal 4 hal yang tadi yang disampaikan 3 dari Ibu dengan 1 kita itu sama-sama produk. Jadi sama-sama produknya, Pak. Kita tidak bicara tentang ya kan, produk. Jadi anak-anak yang kita butuhkan adalah dia menunjukkan skill dia dengan cara yang dia mau. Jadi saya suka bikin video, udah saya buat, saya keluarkan skill saya dengan cara video. Saya suka mengeluarkan umum saya dengan cara presentasi depan kelas. Itu produk semua. Itu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang tidak bisa ngomong di depan, kita harus memaklumi karena dia sudah buat video sesuai dengan minat belajar dia. Itu baru dibilang diferensiasi. Kalau misalnya kita menonton, mau dia bikin poster, mau dia bikin video, ujung-ujungnya harus presentasi. Itu namanya dikotomi belajar. Tidak bisa. Itu yang disebut tidak merdeka. Itu kalau pandangan kurikulum sekarang gitu. Jadi justru kita tetap apresiasi mau dia ngomong ke depan, mau dia lancar atau tidak lancar, mau dia bikin video itu sama-sama produk. Oke, saya paham. Jadi semuanya guru mengikuti apa yang siswa hasilkan. Oke, saya paham. Terima kasih. Iya, lebih tepatnya kita mengkoordinir seluruh gaya belajar peserta didik, Pak. Bukan anak-anak yang mengikuti maunya kita, harus berendah, tapi kita yang mengikuti peserta didik, gaya belajarnya mereka. Jadi kita tidak bisa paksakan semua yang pemalu atau introvert disuruh tampil di depan kelas, tidak akan mampu. Karena memang bukan gaya belajarnya dia. Saya kira itu Pak Turut. Iya. Silakan Bapak Ibu yang lain ingin menanggapi. Waktu itu luar biasa pertanyaan. Saya emosi. Betul. Iya. Jangan suruh monyet berenang, Pak. Saya kira itu. Ya. Mungkin masih ada yang lain. Masih ada Pak Ketut Alif. Oh, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya tadi mendengar semuanya bagus. Jadi kita kembali dalam proses belajar kurikulum merdeka ini, kita serahkan proses belajar itu kepada siswa. Nah, kalau sudah kita serahkan proses belajar itu kepada siswa, bagi kita seorang guru, bagaimana proses penilaian terhadap apa yang telah dilakukan siswa, supaya kita juga guru punya peran. Di mana peran kita menilai siswa itu, gitu ya. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, karena kebetulan saya menggunakan model pembelajaran project based learning, Pak, atau pembelajaran berbasis project. Tentu saja saya sudah punya rubrik penilaian untuk menilai anak-anak. Tadi kan sudah disampaikan, mereka bikin itu tidak asal-asal membuat poster, Pak, sesuai dengan struktur dari text procedure. Ini contohnya kalau pelajaran bahasa Inggris ya,
apakah sudah memenuhi unsur-unsur itu. Kalau sudah, berarti anak-anak dianggap sudah mampu, sudah bisa. Karena di teksnya itu ada 3 unsur, ada tujuan, ada bahan, dan ada langkah-langkahnya. Kalau dalam videonya dan posternya sudah ada 3 unsur tersebut, berarti anak-anak sudah mampu, sudah bisa. Itu hanya contoh kecil ya untuk rubrik penilaiannya. Tentu saja dalam membuat modul, perencanaan modul ajar, kita pasti mengikutkan dengan bagaimana menilai dalam materi tersebut. Begitu saya kira. Terima kasih. Saya terima. Tidak terima lagi. Ya, mungkin masih ada yang lain untuk lebih hidupnya diskusi ini. Bapak, Ibu, dari kalangan ibu-ibu mungkin masih ada. Ibu Ros atau Ibu Hasna. Apakah masih ada? Bagus sekali, bagus sekali. Keynote speaker. Ini begini, berarti kita di sekolah ini kalau memang ini nanti kita bisa aplikasikan kepada siswa, berarti HP itu harus dibebaskan. Ini khususnya Pak Wakil nih, siswa. Beserta paketnya. Iya, kalau terima kasih Bapak ya. Karena ini kan menyangkut dengan aturan sekolah, terkait dengan PP nomor 15. Naikkan gaji itu, Pak. Terkait dengan aturan sekolah ya. Sebenarnya itu kalau kita menggunakan metode yang lama ya, HP itu tidak bisa dipakai. Kalau misalnya kita identikan penggunaan HP itu selalu dengan yang negatif. Nah, kalau sekarang itu konteksnya kurikulum merdeka, sebenarnya dia bersahabat sekali dengan HP. Karena otomatis anak-anak itu akan berselancar terus dengan dunia teknologi, informasi, kayak begitu. Hanya saja yang penting kita bisa komitmen bersama. Seperti saya di pelajaran Bali, saya itu sudah wajib anak-anak bawa HP. Selama saya kontrol apa penggunaannya, kayak begitu. Jadi itu bisa saja berlaku juga di mata pelajaran lain, tapi bertanggung jawab terhadap masing-masingnya sudah diberikan tugas, kayak begitu. Dan itu sah-sah saja. Kalau misalnya bisa bertanggung jawab. Kemudian kita harus memang seragam cara berpikir kita tentang aturan ini. Jangan misalnya hanya Pak Andi saja yang tegur anak-anak. Kalau misalnya dia salah gunakan HP, terus kita apatis gitu. Jadi entah saya yang suruh dia bawa atau bukan. Kalau dia lihat anak-anak menggunakan dengan cara yang negatif, maka kita punya kewajiban yang sama untuk mengikuti. Jadi kalau kita bisa berkolaborasi kayak begitu, saya itu bisa. Mungkin di tahap awal pasti masih ada yang main game, Pak, pasti. Masih ada yang lihat link-link yang tidak baik, itu pasti, Pak. Karena memang pendidikan kayak begitu. Karena dia proyek jangka panjang. Jadi tidak bisa kita misalnya hari ini bawa HP, terus anak-anak yang negatif, terus kita mutlak larang semuanya, seterusnya, tidak bisa. Tapi kita lihat itu step-stepnya terus berjalan, sampai kemudian itu bisa dimaksimalkan, misalnya 80% penggunaan HP bisa bagus. Saya pikir kita bisa wajibkan HP untuk digunakan. Karena memang tuntutan kurikulum merdeka kayak begitu. Mungkin begitu Pak. Kemudian tambah sedikit terkait dengan tadi Pak Alit ya. Apa fungsinya kita guru kalau sudah begitu? Jadi kita kalau di pelajarannya Pak Andi itu filosofi Ki-Hajar Dewantara. Jadi guru itu Pak sekarang bukan cuma pendidik lagi sama pengajar, tapi dia sudah bertambah lagi jadi penuntut. Jadi kita sudah jadi penuntut. Sama seperti kita pelihara dunia pertanian. Kita bibitnya itu kita apakan, kita semai tentang sama dengan anak-anak. Jadi kita tidak mesti harus dominan di situ. Apa yang mereka mau sudah salurkan. Untuk kita tuntut, cara tuntutnya kayak tadi Bu kasih dia sampaikan, ini ramu-ramunya apa yang mau belajar, terserah gimana caranya kamu bisa paham. Penilaiannya kita serahkan kembali. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit. Bisa? Lebih bagus Pak hidup. Ya, untuk memenuhi dari target kita ini membebaskan siswa untuk menggunakan HP di sekolah, ya tentunya ini akan membutuhkan banyak biaya, misalnya pulsanya anak. Nah untuk itu
bagaimana kalau kita menyusun rencana jangka panjang kepada institusi sekolah kita supaya mengadakan WiFi ke depan. Kira-kira itu bisa mendukung kita dalam proses pembelajaran. Ya. Nanti bagaimana caranya guru-guru, dewan guru untuk mengusulkan ini ke depannya. Jangka panjang maksud saya. Terima kasih. Ya, kita bongkar RK. Ya, Bisa. Saya tambahkan. diskusinya memang sangat menarik ya, karena terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang kalau persoalan program kerja itu kan butuh kepala sekolah ya. Kita butuh jawaban kepala sekolah. Yang bisa kita lakukan sekarang itu adalah bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut ya. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran berdiferensiasi seperti ini, pembelajaran atau berbagi praktik baik memang sangat diperlukan oleh sekolah ya, bukan menggurui, tetapi bagaimana apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas itu kita bisa bagi bersama. Ini sudah fungsi kerjasama kita dengan rekan-rekan sejawat ya. Boleh ke depan siapa tahu misalnya nanti di semester depan ada yang sudah mulai observasi bersama rekan sejawat. Ya, kalau sudah observasi bersama rekan sejawat artinya bahwa kita tidak melihat di mana salahnya, tetapi kita berusaha untuk menyempurnakan mana yang bisa kita lihat bahwa itu adalah hal-hal yang baik. Intinya semua bermuara bahwa bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan itu semuanya memiliki dampak pada siswa. Ya, bukan hanya datang, mengajar, terus pulang, tidak seperti itu. Tetapi memang proses pembelajaran itu bagaimana dampaknya ke siswa itu sendiri. Persoalan WiFi memang itu sebenarnya ada keterlibatan di sekolah. Tidak mungkin anak-anak kita bebankan dengan WiFi itu. Sebenarnya kalau sekolah yang baik itu kalau mau menyiapkan memang harus begitu, karena sekarang pembelajaran di kurikulum Merdeka seperti itu. Banyak gaya belajar anak-anak yang tidak bisa kita paksakan. Ya, mungkin karena kita sudah lama menggunakan metode ceramah, lantas misalnya kita menginginkan anak-anak berwacana terus, tidak juga seperti itu. Ya, boleh kita lihat minat belajar anak-anaknya, pengetahuannya ke arahnya kemana. Ya, karena saya yakin sekali bahwa tidak bisa kita memaksakan 10 mata pelajaran semua anak harus tahu. Tidak bisa. Makanya ada minat belajar, kemana arahnya. Nah, gurunya lah yang akan membimbing anak itu kemana proses atau arah dia mau kemana. Seperti itu ya. Jadi memang akan kita komunikasikan. Ya, sebenarnya baik kalau ada ibu kepala sekolah dengan bendahara terkait dengan yang Pak Ketua tadi sampaikan. Misalnya WiFi-nya, sebenarnya kan ada ruang komputer. Berapa sih yang menyala di situ? Berapa yang bisa kita manfaatkan? Boleh satu komputer misalnya 2 atau 3 orang saling bergantian, boleh. Ya. Kepemilikan secara bersama, ya. Sehingga semuanya bisa terpakai. WiFi bisa kita masukkan, ya. Karena agak susah kalau kita semuanya ke anak-anak, ya. Misalnya mau beli WiFi, mau beli paket data harus kan tidak. Sekolah bisa memfasilitasi. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa yang dikatakan Pak Srafi tadi itu nanti bisa didiskusikan Pak. Peraturan sekolah itu bukan harga mati. Bukan hal yang 10 tahun yang lalu itu juga yang kita pakai. Boleh ada yang kita revisi. Penggunaan HP bagaimana tanggung jawab secara bersama. Tidak boleh secara individual. Akan susah kita mengawasi anak-anak kalau sifat guru itu masih individual. Kalau sifatnya secara kebersamaan siapa yang dapatkan maka dia yang akan menegur, dia akan membina dan lain sebagainya, maka itu adalah hal yang paling baik menurut saya. Ya. Karena kalau secara individu maka kita hanya akan berangan-angan terus saja. Ya. Tapi kalau kita secara kebersamaan ada kepedulian kita terhadap sekolah ini, maka itu bisa kita lakukan. Saya kira mungkin itu saya kembali ke teman-teman. Baik, saya kira cukup Bapak Ibu. Demikian tadi rangkaian kegiatan kita berbagi praktik baik untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
bisa sedikit memberikan pemahaman baru untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.